Baik, saya mohon izin untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Apakah gambarnya sudah Iya, terlihat dengan jelas? Ada Midi? iya. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan sharing tentang artificial intelligence. Ada kendala di sharingnya. Nah, jadi kurang lebih kita akan coba buat sebentar seperti ini, simpel, sederhana. Yang satu ini kayak gini, ini Pixar. Nah, ini juga pakai AI. Nah, ini saya coba swipe face muka saya. Mirip tidak ya? Berapa persen miripnya teman-teman? Iya, karakternya masuk sekali. Ya, nanti kita akan coba belajar buat Matanya. mata. Dari karakter ini. Kita buatnya dari AI, kemudian langsung masukkan wajah seperti ini. Sebentar kita akan coba belajar. Nah, ini lagi satu. Oke, itu saja sebagai pengenalan awal tentang AI. Ya, apa ini slide-nya? Ya, teman-teman. Ini ada, coba buka ulang dulu. Kalau sekarang sudah kelihatan, Dik? Aman ya? Gambarnya sudah terlihat dengan jelas? Aman ya? Iya, Baik. masih ada. Sudah, Pak. Apanya? Apa ini garis-garis hitam? Memang ada? Ada dari situ? Begini. Garis hitam seperti apa, Bu? Terbaca itu artificial intelligence. Iya. Baik.
Jadi, inilah membuat karakter gambar dan video cuma pakai AI. Jadi, teman-teman pertama yang harus kita ketahui bahwa AI itu sebenarnya singkatan dari Artificial Intelligence. Ini yang harus diketahui dulu di awal sebelum kita belajar dan mengulik apa sih sebenarnya dikatakan dengan AI. Nah, untuk pada malam hari ini kita akan membahas kurang lebih 5 poin. Yang pertama tentang pengenalan apa itu AI dan manfaatnya itu apa. Kemudian yang kedua tentang prompting, bagaimana teknik membuat kata-kata atau copywritingnya sehingga menjadi karakter yang bagus. Tiga, tentang toolset. Apa sih tools-tools yang kita bisa gunakan untuk membuat karakter? Keempat, riset. Nah, kadang kalau kita membuat karakter, biasanya kita pusing. Bagaimana cara kata-katanya gitu kan? Bagaimana ambil referensinya, di mana bagus kita ambil referensinya. Nah, pada malam hari ini kita akan coba ngulik lagi. Dan yang terakhir kita coba sesi praktik. Itu ya, jadi ada 5 poin yang kita akan bahas pada malam hari ini. Yang pertama, apa itu AI? Jadi yang pertama, apa itu AI? Sesuai yang tampil di layarnya teman-teman bahwa AI itu merupakan kecerdasan buatan atau singkatan dari artificial intelligence. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kecerdasan buatan. Disebut kecerdasan buatan karena itu simulasi kecerdasan manusia pada mesin yang memungkinkan komputer untuk berpikir dan bertindak layaknya manusia. Jadi ini bukan tool semata, ini kecerdasan buatan, ini di-create sama manusia dan memiliki tingkat perkembangan yang sangat pesat seiring dengan prom-prom atau kata-kata atau perintah yang kita berikan. Selalu berkembang. Itu. AI dapat diartikan sebagai kecerdasan yang ditambahkan pada suatu program komputer sehingga bisa melakukan pekerjaan yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Bulan kemarin saya sempat mengadakan webinar tentang AI, khusus AI. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk di topik utama, pengenalan sedikit AI itu banyak fungsinya. Yang pertama dengan AI, ya mungkin yang diketahui sekarang itu ChatGPT ya, itu salah satunya. AI bisa membantu untuk membuat artikel, menulis konten, mencari ide konten, kemudian membuat pekerjaan lebih mudah, data analisis, membuat gambar termasuk pada malam hari ini. Membuat gambar dari video, kemudian membuat video dari teks. Nah, itu dari AI semua. Banyak fungsinya. Banyak orang yang menggunakan sebagai referensi mencari ide. Banyak juga orang menggunakan untuk mengcreate gambar dan lain-lain sebagainya. Khusus pada malam hari ini kita akan berfokus bagaimana memanfaatkan AI ini dalam membuat karakter dan tokoh. Nah, pertama, sudah tadi, nah ini kedua. Sebelum kita membuat yang namanya karakter, ada 5 hal yang teman-teman perlu pahami tentang prompting. Apa itu prompt? Prompting atau prompt adalah kata-kata atau perintah yang diberikan kepada AI. Gitu ya. Jadi tidak sembarang langsung kita ketik, jadi nih. Enggak seperti itu ya. Banyak orang di luar sana, ngapain ikut kelas? Ya oke lah, kalau memang bisa, nggak apa-apa. Tapi dengan ikut kelas ini teman-teman, kita akan step by step bagaimana membuat prompting atau perintah yang bagus. Yang pertama, dalam pembuatan karakter, yang harus teman-teman tentukan itu jenis gambarnya. Jadi kalau prompting itu jenis gambar. Misalkan jenis gambarnya adalah Disney Pixar. Ya kayak tadi, yang di awal ya. Gambar-gambar Disney. Misalkan 3D karikatur. Misalkan juga foto realistik. Nah itu jenis-jenis gambar. Jadi beda kalimat, beda perintah, itu beda hasil. Misalkan kalau teman-teman mau buat karakter kartun, berarti promptingnya kita tulis, misalkan saya tulis di kolom chat ya. Misalkan saya tulis di kolom chat, nah, misalkan 3D karikatur
Nah, 3D karikatur berarti nanti hasilnya berupa karikatur kartun berupa 3D. Beda lagi kalau saya misalkan tulis dengan kata foto realistik. Nah, ini foto realistik. Kalau foto realistik beda lagi. Foto realistik itu dia dibuat dia dibuat dan hasilnya nanti bakal berupa, oh, ada yang hitam ya. Sabar ya. Kalau sekarang masih ada yang hitam ya. Masih Pak. Saya coba ya. Ini updatean baru Zoom nih soalnya. Kemarin-kemarin masih aman. Coba ya, saya coba lihat. Kalau sekarang masih ada? Iya, masih ada Pak, tapi agak kurang-kurang nih. Ya kurang-kurang ini. Iya. Oh ya. Hide Tapi photo. kadang tiba-tiba muncul lagi di tengah-tengah layar biasa. Yang itu Oh yang gitu. iya. Nah, kalau begini hilang nih. Hmm. Ya, sisa sedikit sekali. Sedikit Tapi sekali sedikit kelihatan. kanan. Iya. Oke. Mendingan ya. Iya, iya. Oke. Oke, jadi saya lanjut. Itu yang pertama tentang jenis gambar. Nah, kalau jenis gambarnya beda, berarti hasilnya beda. Kalau misalkan kita tulis foto realistik, berarti nanti hasil AI-nya itu berupa foto, gitu. Kalau kartun 3D berupa kartun. Kalau animasi berupa animasi. Kalau Disney Pixar berupa Disney Pixar. Itu ya yang pertamanya tentang jenis gambar. Yang kedua, setelah kita mengetahui jenis gambarnya, kita masuk gendernya. Misalkan kita tadi sudah tulis 3D karikatur. Gendernya kita masuk pria atau wanita. Nah, 3D karikatur. Pria usianya berapa, kemudian sukunya apa, kalau perlu ya. Kalau misalkan kita mau buat karikatur Indonesia, berarti pria usia misalkan 45 tahun, berkebangsaan atau negara Indonesia atau asal Indonesia, nah itu namanya gender. Karena kalau kita tidak masukkan gender, biasanya AI langsung saja memunculkan. Nah, siapa tahu tiba-tiba yang kita maksudkan, kita mau create adalah laki-laki, yang muncul perempuan gitu. Nah, itu yang kedua tentang gender. Yang ketiga tentang description. Jadi deskripsi itu menentukan. Nah, ini yang paling penting juga inti dari sebuah prompt. Deskripsi. Mau gambarnya seperti apa? Misalkan tadi kan sudah jenis gambar. Misalkan tadi di karikatur, kemudian pria berusia 54 tahun negara Indonesia atau pria asal Indonesia usia 45 tahun, deskripsi. Misalkan menggunakan jas hitam, memakai peci, pose satu badan sambil menaikkan jari, itu namanya deskripsi. Atau memiliki tai lalat, panjang rambutnya sekian, misalkan. Bentuk postur tubuhnya kekar, kurus, tinggi. Nah, itu masuk di deskripsi. Jadi semakin jelas deskripsinya, maka semakin bagus pula AI meng-create-nya. Itu ya deskripsi. Misalkan kalau kita membuat pria jangkung, berarti kita tulis pria Indonesia usia 45 tahun, tinggi apa namanya yang sangat tinggi,
kemudian badannya kurus, misalkan kita membuat kurus, kemudian memakai baju warna merah, celana jeans biru, atau sambil menaiki motor, menggunakan helm dan kacamata hitam. Nah, itu namanya deskripsi. Jadi sudah 3 ya, jenis gambar dulu, gender usia, dan deskripsi. Terakhir adalah background. Jadi bagaimana backgroundnya? Nah, misalkan kita tadi sudah deskripsikan, pria bla 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 bla. Backgroundnya kita tambahkan. Background jalan raya, misalkan kita yang kita create adalah karakter yang sedang naik motor. Jalan di sekitar pedesaan, ada sawah, ada pegunungan, ada sungai. Nah, itu ditulis backgroundnya. Atau berada di kota metropolitan, kota sangat modern, dipenuhi dengan lampu-lampu modern. Nah, itu background. Atau dikelilingi oleh api vulkano. Nah, itu. Jadi dijelaskan backgroundnya. Karena kalau tidak ada background, biasanya random sih backgroundnya di belakang. Kalau pria asal Indonesia mungkin background-background yang alam. Gitu ya. Tapi kalau kita ada background, itu semakin jelas. Dan yang terakhir, kualitas gambar yang kita mau. Biasanya saya tulis di sini adalah Full HD atau 8K atau 4K kualitasnya sehingga gambarnya itu jernih. Jadi seperti ini ya teknik pembuatan prompt teman-teman sekalian ya. Nah, kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya. Ini masih aman nih, masih teori. Kalau ada yang mau bertanya langsung saja kalau ada ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kita masuk di deskripsi ya. Deskripsi. Jadi deskripsi itu pertama kita boleh secara detail kepalanya. Kepala ada bentuk oval, square, face shape, triangular, round, diamond, heart. Nah, jadi seperti ini yang kepala yang bagaimana sih yang kita mau gitu. Tapi biasanya kalau tidak disebutkan model kepalanya, biasanya ngikut di usianya. Kalau usia 17 sampai 25 atau 30-an itu biasanya dia masuk oval. Tapi kalau sudah usia ke atas biasanya square, biasa juga round face dan lain-lain. Nah, ini yang deskripsinya. Kemudian setelah itu mau lagi lebih detail rambutnya, misalkan ini banyak banyak model rambut. Ada quiff, ada long frizz, ada fox out, ada fringe up, buzz up, side parted, crew cut, fringe up, dan lain-lain sebagainya. Model quiff itu ya. Nah, ini untuk laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Ini ada di sebelahnya. Ada side sweep, shoulder length, long waves, round and bob, volume curly, long curly, short layers, dan masih banyak. Nah, bagaimana kalau pakai topi ya? Sebut saja pakai topi. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita menggunakan bahasa Inggris? Baik, kita menggunakan bahasa Inggris karena most of the tools, sebagian besar teman-teman toolsnya itu dari luar negeri. Walaupun mendukung bahasa Indonesia, tapi kami sarankan untuk menggunakan nanti bahasa Inggris. Nah, bagaimana kalau saya tidak tahu bahasa Inggris? Bentar, saya akan ajar caranya ya. Nah, ini untuk hairstyle-nya. Jadi teman-teman, sudah teman-teman menentukan jenis gambarnya, kemudian teman-teman menentukan jenis kelaminnya, barulah deskripsinya seperti ini. Seorang pria berusia 45 tahun dengan rambut model weave berwarna coklat, misalkan warnanya nambah coklat. Nah, memiliki wajah yang oval. Kalau nggak mau oval nggak apa-apa, nggak tuliskan juga nggak apa-apa. Gitu. Menggunakan jaket apa gitu dan lain sebagainya. Atau gambar Pixar atau Disney Pixar seorang wanita usia misalkan usia dewasa dengan model rambut volume curly atau dengan model rambut boy cut berwarna blondie atau pirang. Nah, itu ditulis menggunakan gaun warna biru atau di belakangnya ada mobil Mercy gitu kan misalkan. Sebentar kita coba. Nah, setelah masuk di wajah, masuk lagi di body, di badannya. Apakah badannya ramping
atau ringan, tinggi, skinny atau kurus, scrawny, kurus kering, petit, mungil, kerdil, dwarf, langsing, spelty, tipis atau pendek. Nah, jadi jelaskan nanti badannya seperti apa. Kalau sudah jelaskan model wajahnya, ya masuklah di badannya. Kalau mau lebih bagus. Nah, ini yang sebelahnya lagi mesomorf yang berbentuk-berbentuk. Ideal, tebal berisi, atletis, kekar. Nah, kayak gini. Kekar, besar dan kuat, tulang besar, kekar dan tegap, sehat ideal, kokoh, six pack. Ini semua namanya body shape. Nah, contoh ya, ini contoh prompting. Nah, jadi sebelum kita membuat, kita belajar dulu membuat prompting. Karikatur 5 dimensi. Kepala besar, seorang pria Indonesia, tubuh tinggi, tampan dan berkacamata. Itu deskripsinya. Berkacamata, pakai kemeja putih, celana bahan hitam, dan memakai sepatu warna putih. Tangan thumbs up. Thumbs up itu seperti ini. Nah, ini contoh prompting. Nah, tapi dia minus di gambarnya di belakang ya. Ini lagi di bawah jenis apalagi jenis karikatur 3 dimensi. Seorang pelajar SMP Indonesia berkacamata umur 11 tahun, rambut hitam pendek tersisir. Kan jelaskan. Masuk di deskripsi. Rambut hitam pendek tersisir. Baju putih, celana panjang biru. Nah, kemudian backgroundnya menaiki motor gede di depan sekolahnya. Nah, berarti ada pasti depan sekolah. Itu contoh prompting kedua. Atau ada lagi prompting yang paling lengkap. Nah, jenis gambarnya apa? Karikatur Disney Pixar 3D. Seluruh badan, berarti full body. Kalau tadi ini bisa jadi tidak satu badan, yang hijau atau yang biru. Nah, gadis Indonesia 20 tahun, kan jelaskan. Gadis Indonesia 20 tahun, rambut hitam panjang, hidung mancung, mengenakan gaun baby doll berwarna merah, memakai gelang merah, memakai sepatu hak tinggi berwarna merah, nah, lengkap dengan posenya malah. Berpose dengan pinggul menghadap ke depan. Latar belakang panggung peragaan busana. Nah, kemudian kualitasnya pencahayaan lembut HD. Jadi ini contoh-contoh prompt. Teman-teman nanti bisa mencontohnya. Jadi seperti ini ya teknik pembuatan prompt teman-teman. Ya simpelnya jenis gambarnya dulu apa, gendernya, deskripsi, background dan kualitas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak, Ya silakan. bagaimana kalau buat gambar, maksudnya yang lebih dari satu orang, dua atau tiga orang begitu? Nah, berarti sama. Karikatur 5 dimensi. Misalkan yang kita pakai prompt di atas. Karikatur 5 dimensi, kepala besar, dua atau sepasang suami istri. Atau sepasang bocah. Gak jadi ganti. Gitu. Bisa lebih dari satu. Jadi yang diganti itu objeknya saja. Kan tadi gendernya kan. Langsung objeknya saja yang diganti. Kalau sudah diganti objeknya, dia langsung bakal menghasilkan gambar yang seperti yang diinginkan gitu. Itu ya. Saya ada lagi yang kurang jelas? Coba saya cari prompt dulu. Ini ada beberapa prompt. Nah, misalkan yang paling sederhana ya, saya tuliskan di kolom chat ya teman-teman. Saya tuliskan di kolom chat. Ini pasti tertutup tengahnya. Misalkan pria dan wanita Indonesia sedang naik sepeda sepeda
latar belakang pedesaan yang hijau. Itu. Tambah lagi depannya misalkan jenis gambarnya Popmar 3D. Nah, jadi seperti itu ya yang saya tuliskan di kolom chat bisa dilihat. Jadi kelihatan nih? Mana Bu? Sudah aman? Masih ada yang mau ditanyakan? Cek, cek. Kerjanya saya putus ini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Lanjut, Pak. Aman ya? Jadi begitu berarti? Nih. Iya. Tinggal diganti. Atau bisa pasangan harmonis. Pasangan suami istri orang Indonesia, foto close-up 34 tahun gitu. Tinggal ditambah saja objeknya. Nah, sekarang beberapa tools yang teman-teman bisa gunakan dalam membuat karakter. Ada banyak sih, cuman yang saya rekomendasikan ini ada 4. Yang pertama itu namanya Bing Image Creator. Kedua, Ideogram. Ketiga, Leonardo AI. Dan yang keempat, Playground AI. Daripada berlama-lama, mari kita tes ya langsung. This Image Creator. Lalu saya coba buka tab baru dulu. Oke, sudah kelihatan ini gambar Google? Sudah, sudah. Sudah ya, misalkan Bing Image Creator. Nah, ini Bing Image Creator. Saya pelan-pelannya Bing Image Creator. Tinggal dibuka. Nah, kemudian teman-teman di sini silakan join terlebih dahulu ya. Lincah ini butuh ya. Ada nih. Ada di grup. Nah, yang seperti ini ya. Jadi pertama, tampilannya bakal seperti ini. Teman-teman silakan buat akun. Silakan buat akun. Buat akunnya itu gampang. Tinggal join saja. Saya contohkannya cara buat akun di ini Bing Image. Misalkan, kemudian ini nggak terdaftar ya. Nah, tinggal ketik saja join and create. Sign in with personal account. Kalau tidak ada, langsung saja kita akan diarahkan seperti ini ya. Kita tunggu. Nah, kalau seperti ini, kalau teman-teman sudah punya email,
Tinggal masukkan saja emailnya di sini. Kalau belum punya email, silakan tulis create one. Maksudnya email yang ada di Microsoft ya. Create one. Saya tunggu dulu sebentar. Jadi teman-teman harus buat akun dulu kalau mau pakai ini Bing Image. Kenapa disuruh buat akun? Karena Bing Image ini adalah milik Microsoft. Jadi suruh buat akun Microsoft. Bahkan kalau kita sudah punya email Google, kita bisa pakai nih. Misalkan ini apa emailnya? Salam Safar. Oke, misalkan gmail.com. Misalkan seperti ini. Create account. Nah, kemudian selanjutnya kita daerahkan what is your name. Nama pertama, saya kan nama saya Safar Salam. Berarti nama pertama saya adalah Safar. Nama kedua adalah Salam. Oke, saya pelan-pelan. Setelah itu ulang tahun kita, birthday-nya, silakan diisi negaranya dan birthday-nya. Misalkan kan seperti ini ya, contoh aja. Nah, setelah teman-teman mengisi biodata diri, Anda diminta untuk masuk ke email, kemudian di sana ada kode yang dikirimkan. Masukkan kode ke sini. Jadi teman-teman buka emailnya. Misalkan saya buka email saya ini. Nah, di sini ada verify your email address. Ini ada kodenya. Tinggal copy saja. Kemudian masukkan di sorry, ulang ya. Tadi trouble. Jafar. Ini ada. Salam. Next. Ini kita isi. Misalkan. Nah, ini ada verifikasi email. Kita ulang ya tadi. Kayaknya sama deh. Oke, sama ya. Tinggal kita masukkan. Dan next saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita diminta untuk verifikasi. Gunanya bahwa kita ini mau diverifikasi apakah kita ini robot atau manusia. Jadi cara verifikasinya adalah, nah ini ya, next saja. Use the arrows to rotate the object to face in the direction of the hand. Jadi ada gambar tangan itu mengarahkan ke sebuah arah. Nah, jadi gambar ini kita arahkan sesuai dengan arah tangan ini. Nah, ini kan kepala. Nah, berarti seperti ini. Submit. Ini ada dua kali, dua atau tiga. Ini arahnya ke sana, berarti pesawatnya kita harus putar. Teman-teman bisa jadi gambar pesawat atau gambar yang lainnya. Submit. Setelah seperti ini, maka teman-teman proses registrasi akun dari Bing Image Creator telah selesai. Berarti kita sudah siap menggunakan Bing Image Creator ini. Oke. Nah, berarti sudah siap ya seperti ini ya. Nah, ini tampilan awal. Tampilan awal Bing Image Creator. Jadi saya akan perkenalkan dulu. Jadi di sini ada kita tuliskan di sini promnya. Kita tadi sudah belajar prom. Nah, ini ada gambar koin. Tenang aja, ini koinnya nggak bakalan habis. Koin ini bukan tentang pembuatan karakter, cuma percepatannya saja. Ini biasanya direset per hari itu
kayaknya 105 atau 50 poin. Ini bakal tereset. 15 boost today. Nah, misalkan seperti ini. Kita mau create. Misalkan gambar 3 dimensi. Gambar kartun 3 dimensi. Seorang misalkan pria Indonesia berusia 40 tahun memakai peci hitam, jas hitam terbuka dengan jangan terbuka. Jas hitam, dasi merah, misalkan dasi merah dengan pose menaikkan 2 jempol tangan. Latar belakang suasana misalkan gedung DPR, misalkan gedung DPR Indonesia. Oke, kemudian HD, gambar kualitas HD. Misalkan seperti ini ya. Kemudian kita klik create. Ini kita menunggu. Nah, ini kan sudah di sini. Jadi kita akan diberikan 4 pilihan teman-teman. 4 pilihan seperti ini. 4 pilihan kan? Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, ini masih bisa bahasa Indonesia. Ada beberapa tools yang tidak bisa atau tidak disupport dengan bahasa Indonesia. Mari kita lihat ya perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bagaimana caranya mengubah ke dalam bahasa Inggris? Kita copy saja ini. Kita buka Google Translate aja, gitu kan? Nah, dari Indonesia ke Inggris. Kan tadi promptnya Indonesia. Oke, sekarang kita copy. Kemudian kita ulang di sini, paste. Kemudian create. Ini tadi 15 berkurang jadi 14. Jadi tenang saja, ini bukan berkurang tentang pembuatan ini tidak dibatasi. Ini cuma kecepatan. Jadi kalau koinnya habis, maka pembuatan gambar dari kata-katanya ini agak lambat gitu. Ini koin percepatan saja. Tapi tenang saja, setelah habis ini akan terreset. Setiap hari kita dapat 15 koin. Nah, jadi gratis ya, aman. Kita coba bandingkan ya dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita create. Nah, gini. Jadi kita tunggu dulu tentang Bing Image. Nah, ini kan. Oke. Jadi ini tadi bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Ini bahasa Inggrisnya. Nah, 2 thumbs up. Jadi seperti itu teman-teman menggunakan Bing Image Creator. Jadi teman-teman silakan bereksplorasi sebentar ya. Nah, selanjutnya misalkan kita mau simpan yang saja tadi, yang mana ya? Tanya-tanya koruptor berarti ini mah ya, tanya bersih tadi. Misalkan kita mau ini. Ini jangan di screenshot, jangan diklik kanan kemudian di save. Tapi cara save-nya ada di sini. Tekan save. Kemudian ini akan di save di koleksi. Kita buka album koleksinya. Nah, ini apa namanya? Ada juga promnya ikut.
Yang ini ya. Kita klik gambarnya, teman-teman. Setelah kita klik gambarnya, maka kita akan diarahkan kepada halaman untuk download seperti ini. Ini perbesar ya. Sabar. Nah, ini ada. Tinggal download. Karena kalau tidak seperti ini biasanya gambarnya pecah. Nah, tinggal download saja. Nah, tekan download. Setelah download kita sudah bisa lihat gambarnya. Tuh, keren ya. Ini saya lihat sudah ada nih yang praktek di grup nih. Oke. Jadi itu tools pertama. Namanya Bing Image Creator. Jadi itu yang pertama ya, namanya Bing Image Creator. Selanjutnya, tools kedua ada namanya Ideogram. Oke, Ideogram ya. Saya pindah lagi ke sini. Nah, coba. Nah, yang tadi yang tadi. Yang di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau aman silakan komen, lanjut. Lanjut ya. Aman. Lanjut, Pak. Aman ya. Jadi seperti itu pertama. Tools kedua namanya Ideogram AI. Nah, Ideogram AI. Nah, ini lebih enak lagi. Kita langsung bisa login dengan dua akun. Ini ya teman-teman ya. Ini ada akun. Coba lihat lagi. Nah, ini ideogram ya. Jadi ideogram ini kita bisa login langsung pakai akun Google atau bisa juga pakai akun Apple. Oke. Jadi saya langsung saja continue with Google. Nah, tinggal pilih email teman-teman yang mau dipakai dan lanjutkan saja ideogram. Proses pendaftaran selesai seperti ini. Jadi gunakan, nah kita tinggal ngisi kelengkapannya. Username, anggaplah ini saja. Nama. Kemudian create profile. Kita tunggu ya. Nah, sudah jadi. Enaknya juga di ideogram ini, teman-teman, sini banyak referensi gambar yang teman-teman bisa lihat. Nah, bisa juga dilihat promnya. Misalkan teman-teman mau buat gambar seperti ini. Tinggal klik saja. Ini ada promnya ini. Tuh. Tinggal di copy saja. Jadilah prompt seperti ini. Tinggal diganti-ganti nanti. Image Lady Gaga, jangan Lady Gaga teman-teman. Mau siapa begitu kan? Nah, ini untuk ideogram. Nah, contoh lagi kalau mau buat yang siluet seperti ini. Misalkan saya mau buat siluet seperti ini, bagaimana caranya? Nah, sabar. Ini tinggal diklik, ini ada. Vektor, teaser, design. Nah, gitu kan? Tinggal di copy saja.
Oke. Jadi ini ideogram teman-teman. Nah, saya coba buat ya. Jadi ketika kita mau membuat di ideogram, kita langsung dimudahkan, disuruh memilih. Apakah kita mau membuat gambar foto, ilustrasi, 3D render, typography, sinematik, poster, atau yang lainnya ada di sini. Banyak. Jadi tidak perlu lagi pusing, gambar apa lagi sih? Gitu kan? Nah, setelah itu di sini kita juga bisa memilih aspek rasionya. Mau yang 9:16 yang bisa dipakai di story atau 1:1 atau 16:19. Oke, jadi 1:1 saja kita pakai. Nah, misalkan di sini, misalkan dua, kita mau buat gambar misalkan anime ya, anime poster. Nah, misalkan seperti ini, kita tulis saja sepasang suami istri, saja kartun di kartun karikatur baik di sepasang suami istri Indonesia usia 35 tahun sedang berboncengan naik motor metik ya, misalkan motor metik. Nah, pria memakai jaket biru dan baju kaos putih di dalamnya. Celana levis biru. Berkacamata hitam. Nah, rupanya lagi. Wanita menggunakan jilbab berwarna merah sambil tersenyum menggunakan atau memakai baju ya. Kenapa seperti ini websitenya? Nah, memakai baju memakai baju gamis, misalkan gamis berwarna biru muda sambil tersenyum ya, biru muda. Latar belakang di sebuah tepi pantai HD ya. Oke, kita coba ya. Jadi kartun karikatur, gambar karikatur 5 dimensi, sponsor misteri. Oke, kita coba. Kita generate langsung. Nah, ini kita menunggu ya. 16, 15, 14, 13.
Kita lihat bagaimana hasil dari ideogram ini. Nah, sudah 46% gambarnya. 97%. Nah, ini sudah jadi. Kan? Gambar kartun. Kok jadi 3 ya? Nah, jadi seperti ini ya. Ini karena kita tadi memilih gambar anime. Gitu ya. Di awalnya. Coba sepertinya juga pengaruh bahasa teman-teman. Coba kita pakai bahasa Inggris ya. Nah, oke, tinggal copy. Kita coba pakai bahasa Inggris ya. Biasanya juga pengaruh bahasa sih. Sama ya kita ini anime jadi berbentuk anime. Kalau foto berbentuk foto. Poster ya. Kita generate saja langsung. Tanpa menunggu kita lihat perbandingannya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kira-kira apa perbedaannya? Tunggu ya, baru 46%. Ini banyak nih. Kan? Banyak referensi. Ini tipografi nih, tipografi. Nah, ini anime. Nah, tipografi. Nah, ini kan sudah jadi. Lebih bagus mana? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Lebih bagus mana? Nah, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris lebih jelas karakternya. Tadi masih ngambang nih. Jalan di tepi pantai, kan gitu. Nah, cara simpannya gampang. Tinggal klik aja. Misalkan kita mau simpan yang ini ya. Kita mau simpan ini. Nah, nah ini ada promnya tuh, promnya. Oke. Nah, ini tinggal klik ini. Kemudian download. Ini jadi JPEG ya. Kalau PNG itu berbayar. JPEG tinggal di-download saja. Setelah di-download, hasilnya selesai kelihatan ya. Nah, ini hasilnya yang di-download. Bar. Nah, ini hasilnya teman-teman, kan? Jadi dibesarin juga itu gambarnya tidak pecah. Dan daripada kalau di screenshot biasa gambarnya pecah-pecah. Oke. Jadi seperti itu cara menggunakan ideogram. Nah, ideogram lebih lengkap lagi tadi. Ada pemilihan frame-nya gitu ya. Oke. Ayo, sabar ya teman-teman. Kok ini tiba-tiba nge-lag. Oke, jadi tools ketiga teman-teman. Saya masuk ke sini. Tools ketiga, saya coba masuk. Saya tulis ini Leonardo Leonardo AI. Nah, ini Leonardo AI lebih kompleks lagi ya teman-teman ya. Ini tools ketiga.
Nah, ini Leonardo. Katanya disuruh tutup tab-nya dulu. Ini tutup ya, tutup saja ini. Nah, Leonardo AI. Dibuka Leonardo AI. Nah, maka kita sampai di halaman seperti ini. Leonardo AI gambarnya juga berbeda. Sini banyak ya. Tuh. Oke. Kenapa ya? Oh, tertutup Chrome-nya. Ini teman-teman ya, saya buka Chrome-nya dulu. Kita cuma bertiga ya. Mana ini teman-teman yang lain ini? Keluar ke? Oke. Jadi selanjutnya teman-teman ya. Nah, terus ketiga namanya Leonardo AI. Creativity Unleashed. Leverage generative AI with a unique suite of tools to convey your ideas to the world. Jadi cara pakainya sederhana. Kita tinggal klik get started aja. Nah, sama juga di sini kita langsung sign up pakai Google ya. Oke, ini akunnya. Kemudian lanjutkan aja. Maka kita akan diarahkan kepada halaman seperti ini. Getting started. Nah, di sini kita mengisi username-nya, teman-teman. Saya tulis saja salam safar saja ya. Salam safar. Nah, tuh. Di sini, teman-teman, what are you interest? Di sini kita disuruh memilih sembarang aja sih, biar random. Tapi kalau teman-teman memilih, berarti nanti rekomendasi gambar yang dimunculkan di beranda kita akan beda-beda. Kalau advertising biasanya kebanyakan iklan. Ya, saya biasanya tulis sini education, kemudian marketing, video games, advertising juga, film TV. Nah, kemudian klik ini saja, hello saja ya. Kemudian teman-teman next saja. Which role best describe you? Nah, yang manakah yang menjelaskan teman-teman apakah teman-teman cuma penikmat AI ini saja antusias dan oke, setelah teman-teman menerima, teman-teman ini accept terms. Oke, jadi di sini kita tampilan pertama kita akan diperlihatkan nih tentang AI.
saja. Oke. Jadi ini home-nya kita langsung sini image generation. Nah, Leonardo AI ini lebih lengkap daripada yang sebelumnya ya. Jadi Leonardo AI ini lebih lengkap daripada sebelumnya. Nah, di sini malah ada namanya preset atau presetting. Di sini ada Leonardo Phoenix, maka gambarnya akan seperti ini. Kalau kita mau buat anime, maka jadinya anime. Mau buat cinematic kino seperti ini. Konsep art seperti ini. Kemudian vision, ilustratif, portrait perfect. Nah, misalkan saya pilih Leonardo Phoenix aja ya. Jadi preset ini kita tidak perlu lagi mengatur gambar seperti apa yang kita mau. Nah, yang sudah ada, tinggal pilih ya. Kemudian di sini auto namanya prompt enhance itu adalah dia akan memperbaiki prompt. Jika prompt kita kurang bagus, Leonardo AI akan memperbaiki kata-katanya sehingga nanti yang dihasilkan lebih bagus. Lagi ada namanya preset. Ada banyak preset di Leonardo AI. Ada bokeh, cinematic, kreatif, grafik design pop, HDR, makro, minimalis, dan masih banyak lainnya. Misalkan pilih 3D render saja ya, kontrasnya medium. Kemudian kualitinya fast. Nah ini kita juga bisa memilih dimensi gambar 2:3, 1:1, 16:9. Nah ini juga kita akan diberikan opsi berapa gambar yang akan dimunculkan. Nah ini pada dasarnya 4 ya. Jadi seperti itu untuk dasarnya Leonardo AI. Nah, hal yang selanjutnya yang saya ingin sampaikan di Leonardo AI itu kita diberikan poin token, namanya 150 token. Ya, jadi token ini adalah token mempercepat sama dengan tadi Bing Image Creator. Fungsinya bukan membatasi ya, tapi mempercepat hasil dari pembuatan gambar. Kita diberikan token 150. Baik, sekarang kita coba generate karakter ya. Bisa masuk kembali. Wah, tunggu ya. Stop dulu, kita tunggu teman-teman. Hanya di sini. Oke, kita lanjut ya Leonardo AI. Nah, Leonardo AI. Kita buat promptnya di sini sama. Jadi misalkan kita mau buat eh, karakter ya. Misalkan kita mau buat model misalkan Pixar, Disney, Disney car. Nah, sekali lagi teman-teman, saya anjurkan untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, ya, kalau tidak percaya, mari kita buktikan ya dengan prompt yang sama ya. Gambar kartun, gambar kartun. Coba saya cari prompt dulu.
Misalkan karikatur 3D kepala besar. Pria dan wanita Indonesia badan ideal pakai baju ber pakai baju pakai baju berpasangan, ada tulisan di baju kaos, tekan ya. Badan ideal pakai baju kaos putih berpasangan, ada tulisan di baju kaos, my love. Memakai topi, memakai celana jeans biru, sepatu boot coklat, berpose apa ya, berpose pria berdiri di belakang wanita yang sedang duduk di ayunan. Nah, misalnya itu ya. Berpose latar belakang eh, perkemahan. Misalkan gitu ya. Nah, kita coba generate. Ini ongkosnya atau tokennya mengambil token 24. Kita coba ya. Nah, ini Leonardo Phoenix 3D render. Kita tunggu. Ini Leonardo AI sedikit lebih lama dibanding tools-tools sebelumnya. Karena Leonardo AI itu dia banyak tambahannya, termasuk ada presetnya, ada enhance-nya. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya. Nah, ini kalau bahasa Indonesia malah ada yang kembar ini. Oke, coba kita ganti ke dalam bahasa Inggris ya. Teman nanti bisa bandingkan. Bagaimana kalau nah, kita copy, kita masuk di translate. Indonesia. Oke, kita tinggal copy saja. Kemudian generate. Jadi tadi ini kurang 24 ya, jadi sisa 26. Ini kurang lagi 24, jadi sisa 102. Nah, ini akan reset tiap
15 jam. Besok kembali lagi 140. Nah, ini malah. Ini ya, ini ada nih. Lebih mending dibanding yang sebelumnya nih. Nggak jelas. Ayunan tidak ada. Ini kan sudah jelas nih, ayunan di belakangnya ada. Cuman kayaknya kita salah nih di sini, salah prom nih. Makanya jadinya seperti ini. Nah, ini. Cuman kalau bahasa Inggris itu masih mendingan nih. Ayunan, kemudian di belakangnya ada kema, itu kan? Ini, aplikator. Oke, kalau save-nya bagaimana? Kalau save-nya itu tinggal ini saja, download image. Setelah di-download, selesai sudah image-nya seperti ini. Nah, ini dengan menggunakan Leonardo AI, teman-teman. Coba saya perbaiki ya di sini ya. Karikatur 3D kalau sepasang pria pakai baju kaos putih. Ada tulisan di baju kaos memakai celana jeans biru seperti coklat. Nah, tentu saja pria berdiri di belakang wanita sambil memegang tali ayunan dan wanita sedang duduk di ayunan latar belakang. Oke ya, kita coba ini ya. Oke, kita ulang promnya, diedit dikit. Nah, ini kan lebih jelas gitu. Nah, ini lebih enak lagi nih. Beda dengan ini. Siapa juga ini yang lain ini kan? Itu. Ini lebih jelas malah. Kita tinggal memperbaiki saja promnya, teman-teman. Tulisannya juga my love sama my love kan? My love. Oke, mantap ya. Nah, ini. Apalagi kalau ditambah model rambut lelaki seperti ini bakal berubah lagi. Oke. Jadi itu teman-teman tools yang kita gunakan untuk membuat atau berkreasi dengan gambar ya. Oke. Oke, saya kembali di sini di presentasinya. Satu lagi teman-teman ada namanya Playground AI. Untuk Playground AI sendiri teman-teman nanti bisa explore ya. Teman-teman nanti bisa explore mengenai apa itu Playground AI. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan wajah ke dalam gambar-gambar tadi yang sudah di-download. Oke, sekarang kita masuk di sini ya, chapter 3 ya. Tools yang kita pakai adalah Remaker AI atau Tool Swap Face. Oke, jadi Tool Swap Face. Kita pakai ya. Saya keluarkan dulu ini. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman swap gambar,
teman-teman siapkan file yang akan disubstitusi atau ditukar gambarnya ya. Saya coba cari foto saya dulu. Dulu ya, saya coba cari foto dulu. Saya mau copy dulu. Oke, jadi saya coba perlihatkan cara ini pasti tidak sabar di sini. Oke. Tools yang kita gunakan adalah namanya Remaker, Remaker AI. Ya, kembali lagi saya tutup dulu ini ya. Nah, Remaker. Teman-teman buka Google, kemudian tulis Remaker, Remaker AI. Nah, ini Remaker AI. Tinggal dibuka. Oke, ini ada FastWeb. Jadi Remaker AI adalah sebuah tools AI yang teman-teman bisa gunakan untuk swab mukanya. Nah, bisa seperti ini, langsung di swab. Bisa juga lebih daripada satu muka, namanya multiple face swab. Ada juga bahkan video yang bisa di swab. Kan? Oke, kita coba yang satu dulu, yang sendiri ya, face swab now. Oke, jadi kita akan disajikan seperti ini. Upload original image. Nah, di sini yang diupload adalah gambar yang ingin diganti wajahnya. Misalkan seperti ini nih. Superman diganti dengan wajahnya ini. Maka yang perlu diupload pertama adalah wajah atau karakter pertama ya. Misalkan tadi ini ya, saya mau ganti. Yang saya gunakan adalah, misalkan ini ya. Nah ini, saya udah ya. Tinggal tekan swap. Kita tunggu saja hasilnya. Image generate file again. Kita ulang ya. Coba saya ganti ini. Mau gara-gara ini ya. Oke. Kita daftar dulu. Jadi teman-teman login dulu di Remaker AI dengan cara ini. Login atau sign up. Kemudian sign in with Google. Konfirmasi saja. Nah, login sukses. Berarti sudah ada nih. Kita diberikan kredit itu 30 ya. Saya ganti ini. Coba gambar ini ya. Oke.
Oke, jadi gambar yang pertama itu gambar yang ditujukan, misalkan ini. Kemudian gambar kedua adalah foto yang ingin diganti. Oke, ini swipe 1 kredit. Jadi kita bisa 30 kredit, lumayan lah. Nah, itu sudah ada kan gambarnya? Ya, lumayan mirip-mirip lah. Nah, ini lah, gitu kan? Lumayan-lumayan mirip lah. Janggutnya aja yang berbeda. Tuh. Bagaimana kalau dua? Boleh. Dua, kita masuk di multiple face ya. Multiple face web online. Jadi ini bisa lebih daripada satu, bahkan tiga nih. Nah, ini memakan kredit 4 ya teman-teman. Jadi kita masukkan target gambar misalkan yang ini ya. Ini saja. Oh, jangan. Jangan. Ini saja. Yang sudah tes-tes bisa langsung share di grup ya. Tunggu. Nah, ini. Ini mendeteksi gambar pertama. Jadi jangan sampai tertukar. Ini berarti gambar perempuan laki-laki. Kita gambar perempuannya dulu. Kebetulan istri saya. Nah, gambar kedua adalah saya ya. Coba. Settingnya dulu. Loading. Ribet tuh. Sudah ada nih praktik-praktik. Tinggal diganti nih mukanya, Bu. Ya, stop share dulu. Oke. Saya ulang teman-teman ya. Nah, ini untuk multiple swipe. Kita upload gambar. Misalkan ini. Kemudian, nah ini gambar perempuannya kita ganti. Misalkan ini. Gambarnya juga ini kita ganti dengan ini ya. Kita coba swipe 4 kredit. Ulang. Lucunya ekspresi juga ternyata berubah. Ya, saya ulang ya.
Ini saya nggak tahu kenapa tiba-tiba crash begini nih Google ini. Oke, ganti. Nah, silakan step ya. Bismillah. Kita sementara menunggu. Ini Bu Tia sudah coba nih. Nah, Nurul juga sudah. Jadi biasanya memang kalau swipe lebih daripada satu itu agak lama memang. Nah ini sudah hasilnya kan. Saya langsung jadi kayak muda di situ ya. Tinggal di-download saja. Oke, sudah deh. Jadi itu untuk tools Remaker teman-teman ya. Ini untuk Remaker bisa diganti. Kalau tadi save face itu sendirian, kalau yang multiple face itu lebih daripada satu orang. Oke, jadi itu cara mengganti wajah, teman ya. Bagaimana cara mengganti wajah? Nah, selanjutnya, dulu. Terakhir ya, teman-teman, cara reset ya. Ya, sekarang setelah kita belajar bagaimana cara mengganti wajah, sekarang tools resetnya. Ada namanya replicate, copilot, Bing Face, dan Bing Chat. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk misalkan kita malas cari prompt, nah tinggal menggunakan tools-tools berikut ini. Saya misalkan mau pakai replicate ya, jadi saya buka replicate. Google-nya crash semua ini. Ini ya teman-teman ya. Coba buka ulang. Nah, yang terakhir replicate ya. Saya tulis replicate AI. Kita pilih generate text saja.
loading ya. Ini lama deh. Coba link chat AI. Kayaknya lebih cepat ini deh. Oke, jadi pertama teman-teman cari referensi di Pinterest. Teman-teman cari referensi di Pinterest. Nah, setelah teman-teman buka Pinterest, nah bisa login, bisa juga enggak. Ada apa dengan Google-nya? Oke, kita klik explore saja. Ini ya teman-teman ya. Copilot. Nah, ini Copilotnya. Cuman kok seperti ini. Oke, Copilot ya. Kita coba cari ide di Pinterest. Lanjutkan saja sebagai safar. Nah, langsung saja explore di sini ya. Kita create account dulu. Fokus saja. Nah,
Ini yang pertama ya replicate. Misalkan saya coba download dulu karakter ya. Saya coba cari dulu. Oke, jadi cara menggunakan replicate, teman-teman, saya kopikan ya. Sorry. Sebentar saya akan kopikan linknya. Jadi cara menggunakan replicate itu, teman-teman tinggal klik di sini. Disable. Enter paste drag or file over. Langsung saja kita di drag. Nah, tadi filenya misalkan filenya ada misalkan ini. Misalkan ini ya. Tinggal di drop di sini. Drop file. Maka dia langsung bekerja ya. Kita tunggu hasil dari replicate AI ini. Kita tunggu ya. Ini memang agak lama. Sepertinya nih lama ya. Kita pindah ke tools lagi. Yang lainnya Bing Chat AI. Nah, ini ada. Oh, ini sudah ada nih. Bing Chat AI. Nah, di sini sama. Kita tinggal drag saja gambar, teman-teman. Misalkan tadi yang ini mana ya? Misalkan from. Saya coba download lagi ya, from yang lain.
Nah, misalkan ini saya mau pakai mau don mau konversi file bar. Nah, ini tinggal saya ambil ini, tekan ke sini drop image. Nah, kita tulis sini deskripsikan gambar di bawah ini untuk saya jadikan prompt di dal misalkan seperti itu ya. Oke, tinggal tekan ini dan dia akan membantu untuk mendeskripsikan nanti sehingga kita tidak perlu repot-repot apa kata-katanya ini bagus sih ya gitu, langsung saja. Ya. Oh, ini sudah jadi nih yang direplikat. Nah, ini sudah jadi direplikat nih. A cat wearing a suit and tie with green eyes, a stock photo by hand scan pixel Varnier stock photo common. Nah, ini sudah ada nih di sini. Jadi sudah ada langsung di sini muncul ya. Ini tinggal di copy lagi. Nah, kalau copilot sudah ada belum ya? Kalau di copilot AI, oke, saya ulang ya di copilot ya. Caranya sama teman-teman, tinggal drag gambar saja. Misalkan ini. Nah, terus deskripsikan deskripsikan gambar ini dengan detail untuk keperluan from AI di DAL-I. Misalkan seperti ini ya. Nah, jadi nanti Bing Chat ini akan mendeskripsikan gambar ini. Kita tinggal copy saja promnya. Nah, ini saudara nih. Gambar ini menunjukkan seorang yang sedang mengendarai skuter biru di jalan yang dikelilingi oleh bukit hijau yang subur. Langit cerah menunjukkan suasana pagi hari. Orang tersebut mengenakan pakaian kasual, yaitu hoodie hitam dengan tulisan origami berwarna putih dan celana gelap. Wajah individu tersebut tidak terlihat di sisi jalan. Oke. Nah, jadi teman-teman tinggal copy saja ini. Tinggal copy saja dan pakailah di tools-tools yang tadi sudah disebutkan. Misalkan kita mau pakai di Bing ya. Bing Image Creator. Nah, misalkan kita mau pakai di sini nih. Kita tinggal paste saja. Tinggal create. Jadi Bing ini akan nanti menghasilkan gambar yang kurang lebih stylenya atau gayanya sama dengan gambar yang tadi. Gambarnya menunjukkan seorang yang sedang mengendarai skuter biru di jalan. Oke, kalau begitu kita ganti ya. Gambar seorang yang sedang mengendarai skuter biru di jalan keliling bukit hijau yang subur. Ini saja, kita create saja. Kita tunggu.
Nah, berarti ini foto realistis. Kita ganti gambar kartun 3D seorang anak. Apa tadi nih gambarnya nih? Seorang yang sedang mengendarai skuter biru di jalan keliling Bukit Hijau. Oke, gambar kartun 3D seorang anak, seseorang, bukan seseorang sih, seseorang terlalu misterius. Seorang anak, seorang pria saja ya. Seorang pria muda yang sedang mengendarai skuter biru di jalan yang keliling Bukit Hijau. Ini. Jadi ini untuk mendapatkan inspirasi kan biasanya stake itu kata-kata apa ini tulis ini di ya gunakan nah, kayak gini nih kurang lebih seperti ini karena kita pakai gambar kartun 3D. Kalau gambar kartun saja mungkin hasilnya berbeda ya kurang lebih hasilnya seperti yang tadi diperlihatkan ya seperti yang di sini ya tinggal swipe face ini saja halaman aspal gunung kita lihat aspal gunung nah mirip-mirip lah oke. Jadi seperti itu tools-tools yang kita gunakan dalam AI ini ya teman-teman sekalian. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Masih bingung di replicate cara masukkan gambar replicate langsung jadi masukkan Bu. Ditarik saja baru ditunggu langsung formnya gitu. Tinggal dimasukkan saja di replicate. Nggak tahu kenapa ini Google lagi crash kayaknya. Sekali lagi ya, coba kita di replicate ya. Terakhir ya, replicate. Nah, itu kan. Ini lagi crash loh. Nanti saya coba share ya tentang materi terakhir ini karena kayaknya lagi crash nih. Saya tidak tahu Google saya atau apa yang lagi crash. Oke, jadi teman-teman silakan tes nanti di rumah. Masing-masing ini ada 4 tools ya, Replicate, Hugging Face, Copilot, dan Bing Chat. Oke, jadi keempat tools ini bisa digunakan untuk riset. Kalau mau enak ya, tinggal cari inspirasi di Bing. Misalkan kita mau buat logo kan, nah, cari di Pinterest. Misalkan logo makanan atau logo ini. Nah, dari situ kita masukkan ke Replicate, Hugging, atau Copilot. Setelah itu sudah mendapatkan hasil dan tinggal promnya itu di copy ke tools yang dimaksudkan. Pakai Bing, Leonardo AI, Videogram, dan lain sebagainya.
Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk malam hari ini. Untuk full risetnya, coba nanti saya buatkan video karena saya tidak tahu ini kenapa tiba-tiba background saya lagi crash ya. Mohon maaf teman-teman. Jadi seperti itu. Replikat dan lain-lain sebagainya. Masih ada lagi teman-teman yang kurang jelas? Ada lagi kurang jelas teman-teman? Kalau oke, berarti aman ya. Aman atau amankan saja? Aman, Kak. Oke, aman ya. Baik, kalau begitu teman-teman sekalian, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman sekalian. Saya nggak tahu ini kenapa tiba-tiba Google saya selalu crash nih. Ternyata penjelasannya di bawah sekali ya, di bawah Bu. Ada gitu. Kita cari-cari ini saja. Oke, baik kalau sudah tidak ditanyakan, terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini, sharing-sharingnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan selamat praktik ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Bisa berguna dan dimanfaatkan. Kalau ada hasil karyanya, silakan diposting di grup ya. Supaya kita bisa saling melihat karya. Oke, terima kasih teman-teman atas malam hari ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Di-share ya hasilnya ya. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Irin. Dan jika kesulitan, aman, Ji. Iya, iya, aman, aman, aman. Tinggal praktekkan, Di. Share-share masih di grup. Iya. Ya, Baik. assalamualaikum. Salam.